Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk bank syariah yang ada di Indonesia ya. Jadi saya bahas 4 saham, yaitu untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 ya. Minggu ini jadi saya bahas 4 saham, yaitu BRIS, Bank Syariah Indonesia, kemudian BANK, Bank Aladin Syariah Tbk, kemudian berikutnya Bank Panin Dubai Syariah, BNPS, dan BTPS ya, Bank BTPN Syariah. Jadi untuk mingguannya kita lihat weekly-nya untuk BRIS. Candle-nya masih hijau ya. Jadi BRIS ini ya, saya ulangi sekali lagi ya. Dia candle mingguannya higher low, higher high, dan higher close. Minggu lalu ya, saya masih ingat ada yang komentar di video saya ya, yang minggu lalu mengenai bank syariah, terutama di BRIS ya. Dia bilang analisa saya itu sahamnya ngawur. Sahamnya uptrend kok dibilang bakalan turun ke 2000. Di bawah 2000 ya. Saya nggak pernah bilang bakalan turun di bawah 2000 ya. Penjelasan saya sebelumnya cukup jelas ya. Kalau turun di bawahnya 2190, hati-hati, dia ada kemungkinan turun di bawahnya 2100, yang mana nanti bisa turun di bawahnya 2000 ya. Memang uptrend ya, tapi saya kan bilang semua di pasar saham selalu bisa saja terjadi. Jadi harus pasang stop loss dan trailing stop ya. Jadi bukan berarti sahamnya downtrend ya. Enggak ya. Orang itu sudah salah paham. Terus begitu nulis pakai komentar pakai huruf besar semua ya. Kayaknya kayak orang sombong begitu ya. Saya itu paling nggak suka kalau dikomentari, apalagi komentari orang yang sombong ya. Yang sok terus dia nggak mau mendengarkan dengan baik ya. Saya malah bilang kalau dia berhasil naik ke atas 2510 boleh tambah lagi ya. Kalau misalnya tanya downtrend ya ngapain kok disuruh tambah di atas maksudnya. Itu namanya kan berlawanan gitu ya. Ya kadang-kadang orang iri hati atau sakit hati atau kayak gimana sih, saya nggak tahu ya. Yang jelas saya nggak pernah menyebutkan BRIS itu saham downtrend ya. Mungkin dia salah paham juga ya seperti itu ya. Jadi di sini kita perhatikan minggu lalu dia bergerak ke atas 2510 dan sampai penutupan minggu ini dia berhasil bertahan di atas 2510. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2510 dan 2400 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Bukan berarti kalau turun di bawah 2510 nanti bakalan downtrend, enggak ya. Saya nggak pernah nyebut seperti itu ya. Memang uptrendnya sejauh ini masih bagus. Cuma kalau Anda trading ya pasang aja trailing stopnya 2510 dan 2400. Karena prinsip saya itu ya, kalau Anda sudah punya dari bawah, lebih baik Anda ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Sama-sama depannya huruf K, yang satunya ketinggalan, yang satunya kehilangan. Lebih baik yang mana? Ya lebih baik ketinggalan daripada kehilangan profit ya, seperti itu ya. Makanya kalau turun di bawah 2510, lebih baik jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 2400, jual dulu semuanya. Karena dia kalau di bawahnya 2400 dia akan testing di area 2190 ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya salah ngomong saat uptrend kok dibilang downtrend, enggak ya, jangan salah paham seperti orang yang komentar minggu lalu ya. Memang komentarnya nggak saya tampilkan ya, karena saya paling nggak suka kalau komentar negatif seperti itu dan gayanya juga sombong dan juga ngomongnya ngawur ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya pasang aja ya trailing stopnya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy on weakness, tunggu di area 2320 sampai dengan 2400. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2400 misalnya ya, kalau dia berhasil rebound ke atas 2400 baru kita buy. Jadi seperti ini ya sebelumnya ya. Dia naik kemudian koreksi, dia naik rebound ke atas 2400 ya, ditutup di atas 2400 ya kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 2400 buy, naik lagi ke atas 2510 tambah lagi, naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi enak ya, kalau sudah ada garis-garisnya ini tinggal ikutin aja. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Kalau gagal ya tinggal pasang trailing stopnya seperti itu ya. Pasang automatic order ya. Di sekuritasnya kalau nggak tahu ya tanya customer supportnya ya. Customer service-nya. Di sini kalau buy sekarang boleh nggak pasar? Buy sekarang boleh sih. Asalkan pasang stop loss-nya di 2510 dan 2400. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena dia masih testing resisten ya. Siapa tahu dia gagal ya, yang mudah-mudahan aja berhasil. Jadi sekarang boleh, kemudian kalau dia naik lagi ke atas, ini kan ada swing high-nya di sini ya, 2710 ya. Pakai acuan 2710 atau 2760 yang sudah saya berikan sebelumnya boleh ya, terserah ya.
Jadi naik lagi ke atas 2710 tambah lagi, atau naik lagi ke atas 2760 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap ya. Target price terdekatnya di 2910 dan 3070. Itu untuk BRIS ya. Nah, Pak Sunar, ini dapat dari mana 2090, 2910 dan 3070? Ini kalau kita tarik ke belakang jauh gitu ya. Ini 2910 dia di area Fibonacci, sebentar ya. Retracement ini ya. Itu di area Fibonacci retracement 38,2%. Kalau Fibonacci retracement 23,6% itu di 3310. Jadi ikutin aja garis-garis ini ya. Ini adalah Fibonacci retracement, ini swing low-nya di sini, swing high-nya di sini. Ya, seperti itu ya. Perlu diingat ya, high-nya sebelumnya dia di 3980. Bukan berarti kalau ini naik-naik terus pasti akan ke 3980, enggak ya. Belum tentu ya. Belum tentu pasti ke sana. Ya mudah-mudahan aja ya. Kenapa saya bilang gitu? Belum tentu pasti ke sana. Ya saya tidak mau memberikan optimis yang berlebihan ya. Optimisme yang berlebihan ya. Walaupun memang BRIS adalah bank syariah terbesar ya di Indonesia dan kemungkinan juga di Asia ya. Ya mungkin ya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai bank ya, besar itu bukan berarti bakalan untung ya, atau bakalan sehat, atau bakalan bagus ya, belum tentu ya. Jadi besar belum tentu dia untung, belum tentu sehat ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mengatakan BRIS itu jelek, enggak ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu takut-takut ya. Naik lagi ke atas 2710 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760 tambah lagi, target price-nya adalah 2910. Naik lagi ke atas 2910 tambah lagi, target price berikutnya 3070 dan 3310. Jadi garis-garis merah ini untuk average up dan trailing stop dan pemasangan stop loss ya. Itu kurang lebih untuk BRIS. Berikutnya untuk bank. Bank ini untuk weekly-nya ya. Di sini kita lihat dia candle-nya dia sebentar. Lower low, lower high, close-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya lower close ya. Secara garis besar ya, kasat mata ya, kelihatan ini masih sideways di atas ya. Jadi kalau kita lihat di hariannya, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah ya, garis-garis ini nggak pernah saya rubah-rubah ya. Memang support dan resisten itu ada yang dynamic ya kan, ada yang statik ya. Tapi saya kasih patokan ini tetap ya, yang berubah adalah pergerakan harganya. Kenapa acuannya sama? Karena supaya nggak bingung ya, apalagi yang pemula ya. Nanti kalau ini saya rubah-rubah terus, nanti sudah pasang trailing stop di sini, loh Pak Sunar kok berubah lagi. Jadi ini tetap sama, saya nggak berubah-ubah ya. Jadi harus selalu konsisten ya. Saya inginnya semuanya itu bisa profit konsisten, kalau loss bisa terukur ya, seperti itu ya. Jadi ya sudah punya di sini, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3180 dan 3080. Kalau turun di bawahnya 3080, dia ada kecenderungan resiko turun ke 2830 ya. Seperti itu ya. Tapi di sini ya, kenapa di sini ada area saya kotain ya? Ini untuk buy on weakness ya. Memang bagi yang buy on weakness ini sudah buy ya. Jadi yang belum buy atau kalau yang sudah punya ya, pasang stop lossnya di 3180 dan 3080. Buy sekarang boleh ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3400 tambah lagi, naik lagi ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3670 tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai target price terdekatnya di 3900 ya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau ngikutin itu gampang ya, seperti ini contohnya. Naik ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3670, naik tambah lagi ya. Kemudian berikutnya, hari berikutnya dia gagal bertahan di atas 3670. Ya kita tinggal pasang trailing stopnya aja ya. Kemudian turun lagi di bawah 3500 ya, kita pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Jadi jual lagi dan seterusnya. Jadi mudah ya, ikutin aja garis-garisnya seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ya secukupnya aja, belinya bertahap aja, santai aja ya. Nggak perlu terlalu, istilahnya bahasa Jawanya, ngoyo langsung hajar pakai margin, jangan ya. Oke, berikutnya untuk PNBS. Candlenya memang hijau ya, minggu lalu ya. Kita lihat di sini dia lower low, tapi dia higher high dan higher close ya. Nah, apakah ada kemungkinan naik Pak Sunar? Mengingat hari penutupan Jumat ya, kemarin ya. Ini saya, maaf hari ini ya. Ini saya bahasnya hari ini tanggal 23 Juli ya. Penutupan hari ini dia ditutup merah ya, higher high tapi merah ya. Tapi nggak perlu khawatir ya. Ini harusnya yang
rajin nonton mencatat analisa saham saya, ini seharusnya sudah pasang stop lossnya di sini ya, atau trailing stopnya ya 152 dan 146. Jadi kalau belum pasang ya pasang aja. Kalau dia turun di bawahnya 146 dan 141 lebih baik jual dulu. Yang belum punya, kalau mau buy on weakness, di sini kecenderungannya dia sideways ya. Kalau kita perhatikan ya, sideways-nya lumayan lebar di antara area sekitar kurang lebih 133 sampai dengan 168 ya. Ya 163 lah ya. 133 sampai 163. Memang kurang lebih sideways ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, tunggu aja di sekitar area 133 sampai dengan ini yang saya kotain ya. 133 sampai dengan 140. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 140, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 141 ya di sini ya. Ikutin garis yang ini 141 kita buy, naik ke atas 146 tambah lagi, naik ke atas 152 tambah lagi dan seterusnya. Kalau berhasil naik ke atas 163 barusan tambah lagi. Kemungkinan besar kalau dia sudah berhasil naik ke atas 163, dia akan breakout ke atas 168 dengan target berikutnya di 175 dan 185. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 185, target price berikutnya di 196. Kalau mungkin ada yang penasaran Pak Suntar itu dari mana ya 175, 185, 196. Ini saya ambil dari kurang lebih dari sini ya. Kalau saya tarik ke belakang ya, ini jauh banget di sini. Angkanya kecil-kecil di sini ya. Jadi kalau saya zoom, ini saya lihat di sini ya, nggak kelihatan ya. Ini saya sudah snap pakai magnet ya, jadi langsung ya. Kalau di zoom terlalu jauh mundur ke belakang lah ya, tambah pusing nanti ya. Coba saya mundur ke belakang, kelihatan nggak? Ini ya. Ini garis-garisnya ya, ini swing high-nya. Ini 175 ya. Ini dari swing high-nya yang ini ya. Tanggal 15 November 2016 ya. Beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian di sini ini swing high-nya ya. 2016 ya. Jadi itu target price-nya kurang lebih penarikannya seperti itu ya. Memang secara trennya ini secara regression channelnya dia uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun fluktuasinya dia lumayan ya, naik turun seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy on weakness di bawahnya 133 ya tunggunya di sekitar area 112 sampai 117 sampai dengan 121. Kalau dia turun di bawahnya 117 ya lebih baik sih jual dulu ya, jangan buy on weakness ya, karena menurut ilmu Fibonacci retracement semua saham yang koreksinya di bawah Fibonacci retracement 1,8%, dia akan cenderung downtrend terus ya sampai ke bawah, sampai swing low-nya di sini ya. Bukan berarti dia bakalan downtrend, enggak ya. Kalau dia breakdown dari 117 hati-hati ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BTPS, di sini BTPS weekly-nya dia lower high, lower low dan lower close ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Loh Pak Suntar kok dibahas lagi, sahamnya downtrend lagi. Ya memang itu sahamnya downtrend. Ini saya sudah bahas sebelumnya ya. Memang dia masih resiko. Kalau yang mau buy ya, itu memang resiko ya, dia masih ke bawah. Jadi kita lihat di sini terakhir saya sebutkan minim paling cepat kan naik ke atas 260 baru 2640 baru sampai. Itu kalaupun yang mau coba ya. Tapi kalau saya sudah sebutkan sebelumnya, lebih amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas minimum ya 2810 ya, seperti itu ya untuk BTPS. Itu minimum. Kalau mau lebih amannya lagi ya tunggu di atas 3090 ya. Gitu ya. Loh Pak Suntar kok ngajarin beli di atas gitu ya. Kalau beli sekarang kan enak Pak Suntar, dapat murah gitu ya. Saya sebenarnya anti ngajarin orang beli saham di bawah ya. Nyicil di bawah dalam kondisi downtrend, nyicil ya. Dengan alasan sahamnya murah atau value investing dan lain-lainnya. Karena fokus saya di analisa teknikal, baik Anda investasi ataupun trading ya, kita fokusnya di pergerakan harganya. Kalau misalnya sahamnya turun di bawahnya, ini kan Fibonacci extension ke bawah ya, 161,8% ya. Kalau dia selama belum berhasil dia naik ke atasnya itu ya, dia akan kecenderungan masih turun terus ke bawah ya, masih turun terus ke bawah. Jadi jangan memaksakan diri. Yang sudah punya ya, saya ingatkan pasang aja stop lossnya di 2510 dan 2460. Kalaupun mau curi start awal banget di 2640 ke atas baru sampai. Tapi saran saya lebih baik ya tunggu kalau dia naik ke atas 2810 ya. Ini dari swing low sebelumnya. Jadi belinya bertahap. Kalau naik ke atas 2810 buy, naik lagi ke atas 2890 tambah lagi, naik lagi ke atas 3010 tambah lagi. Target price terdekatnya 3090.
Kalau dia berhasil naik ke atas 3090 malah makin aman ya. Ya. Tambah lagi, ini ikutin aja panah-panahnya ya. Target plus berikutnya di 3540. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3090 di 3540. Itu untuk BTPS ya. Nah, ciri khasnya BTPS juga, dia kalau sedang downtrend, dia downtrendnya lama ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini turun waktu pandemi ya, dia naik ya, turun naik gitu ya. Ini sideways, kemudian dia cenderung sideways di atas ya, dan turun ya, downtrendnya masih turun terus ya. Tapi kalau dia sudah mulai naik uptrend, dia naiknya juga tinggi ya, seperti itu ya. Ini sebelumnya dia naiknya dari 2510 breakout ya, bisa sampai tinggi banget. Ini puncaknya di sekitar 4440 ya, di akhir tahun 2020 ya. Ini sekaligus pelajaran kalau mau buy on weakness ya, kita lihatnya jangan lihat ke bawah, kita lihatnya ke atas, resisten terdekatnya di berapa. Kalau dia berhasil naik, barusan kita buy. Jadi beli saham nggak harus selalu beli di harga bawah ya. Ya seperti itu ya. Ada orang yang bilang, Pak Sunar, saya dulu pernah dikritik orang ya. Saya bukan anti dikritik orang, nggak. Saya cerita aja. Katanya sih, Pak Sunar itu ngajarin kalau beli saham, buy high, sell higher. Padahal yang benar katanya ya, buy low, sell high gitu. Ya memang nggak salah sih buy low, sell high ya. Benar juga. Tapi kalau saya pakai teknik buy high, sell higher ya juga nggak salah. Kalau misalnya buy high, sell higher salah ya. Nah, kalau Anda ngomong semuanya mesti buy low, sell high. Nah, nanti yang buy high-nya kita siapa waktu kita sell? Ya, tentu saja mereka yang pakai teknik buy high, sell higher ya. Jadi, kadang-kadang kita belinya agak ke atas, itu bukan berarti buy-nya di ketinggian. Enggak ya. Untuk konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound ya. Minimal ya, paling cepat ya. Kalau saya bilang sih 2810. Kalau mau amannya ya 3090 ya. Karena masih di bawah 3090, dia akan turun cenderung ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Hati-hati, masih belum buy ya untuk BTPS ya. Jangan bilang kalau dibahas Pak Sunar berarti buy, enggak ya. Belum tentu, ini masih belum buy, masih resiko. Mau copet, mungkin mau curi start ya 2640 ke atas lah, tunggu ya. Ini kan belum berhasil naik ke atas 2640 ke atas. Jadi masih belum buy. Minimal ya 2810 lah. Kalau amannya ya 3090 ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham bank syariah yang ada di Indonesia ya. 4 saham aja yang saya bahas cukup untuk periode 19 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Semoga sukses ya. Ya mudah-mudahan rebound. Jadi yang nyangkut bisa jual, bisa profit ya. Seperti itu ya, amin ya. Kira-kira cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa komen ya, kasih saran. Atau kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya. Seperti itu. Di akhir kata, saya ingin mendoakan semuanya. Salam sehat selalu, damai, dan sejahtera ya. Jaga kesehatan yang paling penting ya. Di masa pandemi ini terus terang aja. Masa sekarang itu lebih baik sih menjaga kesehatan dengan baik. Karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi jangan sampai kita itu ngotot cari uang, pengen profit, dapat uang banyak, tapi kesehatannya nggak dijaga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, terima kasih banyak.